Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Hao Feng juga sedikit terkejut, dia tidak berani melihat topeng itu, tetapi dia terlalu malu untuk memalingkan muka, itu akan membuatnya terlihat seperti takut pada pihak lain dan kehilangan muka. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan matanya dan melihat kaki Lu Chongzi, dia berkata dengan dingin, saya sudah sarapan, tetapi saya tidak menambahkan telur, jadi saya tidak mengisi kembali energi saya. Pelajaran terbesar yang saya pelajari dari pisau itu barusan adalah bahwa saya harus sarapan yang enak sebelum saya memiliki kekuatan untuk membunuh. Sayang sekali, kesadaran ini benar-benar menyakitkan, kata Lu Chongzi dengan menyesal, ingatlah untuk sarapan yang enak di kehidupan Anda selanjutnya. Apakah kamu menyalahkanku karena tidak mengirimmu ke surga dengan satu serangan? Hao Feng tertawa terbahak-bahak, saya minta maaf untuk ini, itu tidak akan terjadi lagi. Bila nirvana ditempatkan secara horizontal di depannya, dan cincin cahaya pedang menghilang seperti gelembung, dia benar-benar tenggelam dalam cahaya bilah, hanya dengan sekilas, dia merasa matanya terpotong. Banyak orang terkejut dan buru-buru mundur puluhan ribu kaki untuk menghindari terpengaruh oleh bilahnya. Murid Lu Chongzi juga menyempit, ekspresinya tidak bisa dilihat di balik topeng, tetapi seluruh tubuhnya tampak sedikit tidak nyata di bawah topeng batu pelangi. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya, cek-cek, seperti yang diharapkan, aku tidak percaya ada tempat seperti itu di alam seni bela diri surgawi yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan alam. Bayangan iblis mengembun di belakang Lu Chongzi, berubah menjadi sosok manusia yang terus tumbuh lebih besar dan lebih besar, seperti raksasa di langit. Mata Yunxiao dipenuhi dengan keterkejutan, ini memang tubuh Dharma Iblis sejati, tetapi roh raksasa itu sangat biasa dan tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Selain itu, ada cibiran di wajahnya, yang membuatnya terlihat sangat pintar. Ada yang salah, itu bukan avatar iblis sejati, sepertinya ada yang tidak beres. Yunxiao menggelengkan kepalanya, dia sangat akrab dengan tubuh Dharma Iblis sejati, dan dia segera merasakan perbedaannya. Murid roh raksasa iblis sejati berkontraksi saat menatap Hao Feng dan pancaran pedang di sekitarnya, sangat kuat. Chongzi masih dingin saat dia berkata, jika kamu tidak kuat, mengapa aku memanggilmu? Hehe, kali ini kamu telah menemukan tempat yang bagus bagiku untuk memamerkan keahlianku. Iblis sejati raksasa itu terkekeh dan tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, salah satu lengannya tiba-tiba menjadi besar dan tebal, ia mengeluarkan raungan keras dan menabrak dari langit, tinjunya seperti meteor. Jantung Yunxiao berdetak kencang saat dia berteriak, Raja Iblis. Dia menemukan bahwa mata dan ekspresi roh iblis sejati benar-benar berbeda dari Lu Chongzi. Seperti kata pepatah, penampilan berasal dari hati. Ketika teknik iblis membentuk roh raksasa iblis sejati, ekspresi roh raksasa akan dipengaruhi oleh tuannya, menghasilkan ekspresi dan tindakan yang terpadu. Lu Chongzi dan roh raksasa iblis sejati adalah dua entitas yang sama sekali berbeda. Cahaya gelap dan dingin melesat keluar dari pupil Lu Chongzi, melewati Hao Feng dan menembak langsung ke arah Yunxiao. Yunxiao menekan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan ringan, Tuan Kepala, mengapa Anda menatapku? Apakah benar-benar baik untuk terus menarik Raja Iblis keluar dari dunia iblis? Semua orang terkejut dan menatap Lu Chongzi dengan ngeri. Jika kata-kata Yunxiao benar, bukankah pria ini berkolusi dengan dunia iblis? Lu Chongzi mendengus, dan niat membunuh melintas di matanya. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Yunxiao pergi kali ini. Apakah ini Raja Iblis? Mata Hao Feng juga berkedip karena terkejut, pedang di tangannya melintas, dan dia segera menebas energi pedang yang sangat besar. Ledakan, pukulan itu tiba-tiba meledak menjadi ki iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang dikirim terbang oleh pasukan pedang. Ki iblis terbang di udara dan berteriak. Pada saat yang sama, kekuatan energi pedang tidak berkurang, tiba-tiba jatuh dari langit dan memotong bahu dan lengan Raja Iblis. Mata Raja Iblis itu membelalak, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tidak mungkin. Tanpa penindasan kekuatan alam, Raja Iblis kita jauh lebih unggul darimu prajurit alam kosong, mengapa tinjuku tidak bisa mengalahkannya? Petik 2.
Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Lu Chongzi bertanya dengan suara yang dalam, orang ini bukan prajurit alam kosong biasa, saya khawatir dia adalah master top di alam kehampaan. Saya mengerti. Baru pada saat itulah kejutan di wajah Raja Iblis perlahan kembali normal, bahunya yang terputus bergetar dan segera memancarkan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti air terjun hitam. Masing-masing dari mereka menembak ke arah iblis dan melewati mereka. Sua sua sua, iblis terbang di udara dan berteriak, dia ditarik kembali oleh rambut hitam dan benar-benar diserap ke dalam tubuh Raja Iblis, lengannya yang patah dipulihkan sekali lagi. Raja Iblis meraung ke langit, dan tubuhnya yang besar terus menyusut sampai dia seukuran orang biasa. Raja Iblis memandang Bo Yuking di dekatnya dan berkata, "Ji, kamu keluar." Juga orang ini sedikit rumit, saya khawatir saya tidak bisa menghadapinya. Bo Yuking mengerutkan kening, tapi dia masih membuat segel tangan dengan satu tangan, di belakangnya, Ki Iblis yang kejam melonjak ke langit seperti Lu Chongzi, perlahan mengembun menjadi Raja Iblis, dia melihat sekeliling dan berkata, apakah ini alam seni bela diri surgawi? Petik 2. Semua orang sangat terkejut, dua Raja Iblis benar-benar muncul. Wajah Ling Mudi juga berubah jelek, kedua Raja Iblis ini telah melewati tembok batas dunia iblis, belum lama sejak Bo Yuking pergi ke sumur iblis kuno, mereka tampaknya telah menguasai cara untuk membiarkan Raja Iblis lewat dengan cepat. Jika itu masalahnya, bahayanya sangat besar, akan baik-baik saja jika itu hanya di tangan Lu Chongzi, tetapi begitu lepas kendali, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ini adalah ranah seni bela diri surgawi, tetapi ini adalah tempat yang istimewa, hanya ada kekuatan alam yang lemah di sini, dan itu tidak bisa menekan Anda dan saya, Raja Iblis Qiang sebelumnya berkata. Lu Chongzi, kata Ling Mudi dingin, tahukah kamu bahwa kamu sedang bermain api? Lu Chongzi melirik Ling Mudi dan mencibir, boneka belaka, aku tidak tahu kucing atau anjing macam apa kamu, tapi kamu berani berbicara denganku. Mata Ji tertuju pada Yun Xiao, yang langsung menyedot semua energi Deviant di langit, tubuh Ji membengkak dan ditutupi dengan pola iblis. Keterampilanmu orang ini sangat ortodoks, dia tampaknya sangat sulit untuk dihadapi, Ji mengerutkan kening. Orang ini menyerap sebagian dari kekuatan Raja Iblis, kata Lu Chongzi, dia tidak hanya mewarisi beberapa keterampilan Raja, tetapi dia juga dapat menggunakan senjata iblis 6 jalan. Apa? Kedua Raja Iblis itu terkejut, dan wajah mereka benar-benar terdistorsi, mereka mendarat di kiri dan kanan Lu Chongzi, wajah mereka hampir menyentuh wajahnya, mereka berkata dengan suara dingin, kamu tidak berbohong kepada kami. Lu Chongzi tampak sedikit tidak senang, dia mendorong mereka berdua menjauh dan berkata, apakah aku perlu berbohong kepada kalian berdua? Apalagi kerjasama kita bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, ini demi masa depan kita, dialah yang mengusir gereja. Kekuatan Yi tidak berada di bawah kita, tetapi sumur iblis kuno ditekan oleh kekuatan dunia, sehingga tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan, itu normal baginya untuk melarikan diri kembali ke dunia iblis. Kata Qiang acuh tak acuh, tapi, matanya benar-benar tertuju pada Yun Xiao, dan dia mengabaikan Hao Feng. Sepertinya aku telah diremehkan, Hao Feng mencibir. Dia mengangkat pedangnya dan berjalan menuju Lu Chongzi dan dua Raja Iblis dengan pedang Qi yang mengancam. Tatapan Ji menyapu semua orang dan dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana orang-orang dari alam seni bela diri surgawi bisa begitu kuat? Orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Orang-orang ini semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ini, kata Lu Chongzi sambil tersenyum, selain itu, tidak semuanya adalah musuh, dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan dua pedang pertempuran yang bersinar dengan cahaya dingin, dia menyerahkannya kepada dua Raja Iblis dan berkata, ini adalah salah satu syarat yang saya setujui, ini adalah senjata tingkat mendalam yang dibuat khusus untuk Anda. Oh, ini memang hal yang bagus. Mereka berdua sangat gembira, mereka mengambil pisau dan mengamatinya dengan cermat, alkimia alam seni bela diri surgawi memang jauh lebih unggul daripada alam iblis, kata Qiang Zhan, meskipun pedang ini tidak sebagus yang ada di tangan pria ini, itu masih merupakan senjata kelas atas. Tuan Qiang, jika Anda bisa merebut pedang asal nirvana dari Raja Pedang, bukankah itu milik Anda? Lu Chongzi tertawa, kata bagus. Qiang Jiang melambaikan pedang di tangannya dan menyuntikkan ki iblis ke dalamnya.
Segera, tanda iblis di bilahnya berkedip dan mengeluarkan suara gembira. Minum darah. Hahaha, merebut esensi nirvanaku, sudah berapa tahun sejak aku mendengar kata-kata arogan seperti itu. Sosok Hao Feng bergerak, dan dia menebas dengan pedangnya. Ledakan. Qiang merespons dengan saber strike, saat kedua pedang itu bergetar, mereka berdua dipukul mundur lebih dari 10 zang. Ekspresi Hao Feng berubah drastis, selama bertahun-tahun, tidak ada orang lain selain ahli alam penciptaan yang bisa memblokir pedang di tangannya. Dia membenci kenyataan bahwa itu dia telah menggunakan terlalu banyak esensi sejati untuk membunuh 36-10 iblis mematikan arah, dan setiap tebasan telah melemahkan kekuatannya. Sekarang kekuatan Mo Qiang setara dengan miliknya, dan iblis-iblis ini memiliki tubuh unsur, akan merepotkan jika mereka terus bertarung. Tampaknya Tuan Qiang lebih dari cukup untuk berurusan dengan Raja Pedang sendirian, kata Lu Chongzi sambil tersenyum, kita bisa berurusan dengan Li Yunxiao tanpa khawatir. Matanya tertuju pada Wei Qing dan monster tua di dunia abadi, wajahnya berubah ramah dan dia tertawa, apakah kalian semua berencana untuk pergi, atau apakah kamu ingin menjadikan lelaki tua ini musuhmu? Wei Qing mengerutkan kening dan berkata, jika kita tidak pergi, kita adalah musuh. Aku bahkan tidak bisa tinggal dan menonton. Tentu saja tidak, Lu Chongzi menggelengkan kepalanya, orang tua ini paling membenci mereka yang paling memanfaatkan situasi, saya tidak ingin saudara Wuya dan Tuan Wei Qing mencuri buah dari kemenangan lelaki tua ini. Lu Chongzi, apakah kamu benar-benar membuka pintu iblis? Wei Wuya bertanya dengan ekspresi serius, apakah kamu tidak takut terbakar bermain api? Lu Chongzi tertawa, saya tidak yakin apakah saya bermain api. Kedua, ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua, Anda hanya perlu memberi saya jawaban sekarang. Wei Wuya merasa sulit untuk membuat keputusan, jadi dia memandang Wei Qing dan memutuskan untuk membiarkannya membuat keputusan. Wei Qing menghela nafas dalam hatinya, memikirkan perjalanan ke dunia abadi ini, dia sangat sedih dan memiliki rasa kekalahan yang kuat. Dengan kultivasinya, dia bisa memerintahkan angin dan awan di alam seni bela diri surgawi, tetapi begitu dia memasuki alam kehidupan abadi, dia tidak akan bisa berurusan dengan antek-antek apapun. Di bawah tatapan begitu banyak ahli, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk merebut bulu ekor sejati Phoenix surgawi dan tablet alam ilahi, dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, ayo pergi. Saat ini, dia hanya ingin kembali ke wilayah suci sesegera mungkin untuk memasuki pengasingan dan sepenuhnya memahami botol yin yang qi sehingga dia bisa menerobos ke alam kedaulatan ilahi sesegera mungkin. Setelah dia mengatakan ini, dia membawa orang-orangnya dan terbang menuju selatan. Luo Qingyun berdiri diam, dan Wei Qing tidak memanggilnya atau bahkan menatapnya. Wei Qing tahu bahwa kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka membuatnya tidak mungkin untuk memerintahkannya. Hampir 10 orang pergi dalam sekejap, Lu Chongzi tersenyum dan berkata, Wei Qing, orang bijak tunduk pada keadaan, aku ingin tahu bagaimana dengan kalian semua. Yun Xiao membuka matanya dan berkata dengan dingin, semua orang di sini adalah ahli di era mereka, bagaimana Anda bisa menakut-nakuti mereka hanya dengan beberapa kata? Bagaimana Anda bisa mengangkat kepala Anda di masa depan? Petik 2. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang ingin pergi tersipu ketika mendengar ini dan terlalu malu untuk pergi. Selain itu, kamu berkolusi dengan alam iblis dan menari dengan Raja Iblis di depan umum, lanjut Yun Xiao, kamu adalah musuh alami dari seluruh alam bela diri surgawi, dan setiap orang berhak membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu bisa membuat pembangkit tenaga listrik bekerja untukmu dengan hasutan yang belum dewasa seperti itu? Lu Chongzi tertawa, apakah Anda menghina kecerdasan Anda sendiri atau kecerdasan orang lain? Dia berkata dengan serius, semuanya, kita semua adalah orang yang sangat pintar, jika kita tinggal, berapa kemungkinan kita mendapatkan tablet alam ilahi atau bulu Phoenix surgawi? Apakah layak kehilangan nyawanya karena kemungkinan sekecil itu? Siapapun yang tinggal adalah musuh saya, Lu Chongzi, sikapku terhadap musuhku selalu sedingin dan kejam seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Mata iblisnya melihat sekeliling, dan hati semua orang bergetar ketakutan akan niat membunuh yang aneh dan kekuatan penghisap jiwa dari topeng batu pelangi, telapak tangan mereka menjadi dingin. Beberapa orang tidak dapat menahan serangan spiritual ini dan berbalik untuk pergi dengan erangan teredam, tidak lagi peduli dengan wajah mereka.
Feng Yaoli bertukar pandangan dengannya dan mendengus dingin, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, dan karakter maha kuno muncul di matanya. Dia menggunakan skill primordial sejati untuk melawan kekuatan aneh itu. Dia yakin bahwa bahkan jika dia dikalahkan pada akhirnya, dia akan bisa melarikan diri. Para ahli yang tersisa membalikkan tubuh mereka atau menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Pada akhirnya, selain Yun Xiao, Feng Yaoli, dan yang lainnya, ada 7 ahli lain yang tinggal, salah satunya adalah ahli alam ilahi kosong, dan 6 lainnya semuanya ahli alam berdaulat ilahi. Pakar alam dewa ekstrim kosong berkata perlahan, kata-kata teman ini memang masuk akal, tetapi kehidupan lelaki tua ini akan segera berakhir. Jika saya pergi, saya akan mati. Jika saya tinggal, masih ada secercah harapan untuk hidup. Pilihan ini tidak sulit. 6 orang lainnya saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, situasi kami serupa, kami tidak memiliki cukup umur yang tersisa. Daripada hidup selama 10 tahun lagi, kita mungkin lebih baik bertarung. Aku mengerti pilihan semua orang. Lu Chongzi mengangguk dan berkata, aku mungkin akan melakukan hal yang sama jika aku jadi kamu. Orang tua ini menarik kembali apa yang baru saja dia katakan, mereka yang tinggal semuanya adalah musuh. Bagaimanapun, kita memiliki tujuan bersama, dan kita harus menjadi sekutu di perahu yang sama. Dia berpikir bahwa dia bisa menakut-nakuti para pemalas, tetapi siapa yang tahu bahwa ada 7 lagi yang begitu putus asa. Dengan cara ini, dengan bantuan Feng Yaoli, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan mereka semua dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, dia menelan kembali kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Cek, saya terkesan, seperti yang diharapkan dari kepala suku yang agung, saya sangat terkesan. Yun Xiao bertepuk tangan dan memuji, kamu bisa makan omong kosong sendiri dengan sangat lancar. Kamu terlihat sangat baik dan tenang. Anda bahkan bisa makan omong kosong Anda dengan sangat lancar. Saya tidak akan bisa mengejar tingkat kultivasi ini bahkan jika saya berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Saya benar-benar terkesan. Ekspresi Lu Chongzi tidak berubah saat dia berkata perlahan, kamu akan mati hari ini tanpa keraguan, jadi mengapa kamu perlu berdebat? Apakah karena dia tidak mau melihat nasibnya berakhir? Sebagai penguasa bela diri, tidak bisakah kamu mati dengan cara yang lebih anggun? Apa? Yun Xiao tercengang, Anda makan omong kosong di depan semua pahlawan di dunia, dan Anda mengatakan saya tidak sopan. Apakah dia harus makan omong kosong seperti kepala suku untuk menjadi sopan? Hehe, kalau begitu aku lebih suka tidak memiliki sikap selama sisa hidupku. Lu Chongzi akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dia mendengus dan berkata, jangan bicara omong kosong. Semuanya, tablet alam ilahi dan bulu Phoenix surgawi bersama anak ini, ayo bunuh dia dulu dan bagikan harta setelah kita mendapatkannya. Pakar alam dewa ekstrim kosong menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku itu bukan ide yang bagus. Jika kita membunuh Yun Xiao terlebih dahulu, maka kepala suku ini akan membunuh kita, dan siapa yang bisa menghentikannya? Kami tidak akan bergerak, kami akan menunggu sampai kedua belah pihak terluka parah sebelum kami mengambil keuntungan. Semua orang merasakan gelombang pusing ketika mereka mendengar ini. Hanya 6 ahli alam keadilan berdaulat ilahi yang tetap tinggal di belakang mengangguk setuju. Ketujuh dari mereka secara tidak sadar telah membentuk front persatuan. Kata-kata ini persis seperti yang dipikirkan semua orang, tetapi mereka kurang lebih pendiam dan terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang. Yun Xiao berpikir, sepertinya aku telah meremehkan ketidaktahuan rubah tua ini, namun, setelah hidup begitu lama, apa yang tidak dia alami? Semua reputasi palsu itu hanyalah awan yang mengambang, hanya kehidupan dan manfaat yang nyata. Lu Chongzi juga sedikit terdiam, dia berkata dengan muram, kamu tidak bergerak, tetapi kamu berharap aku akan bergerak. Apakah menurutmu aku adalah tipe orang yang akan memimpin orang lain? Ahli alam dewa ekstrim kosong berkata dengan acuh tak acuh, jika kepalanya tidak bergerak, lupakan saja, kita hanya akan menundanya. Orang tua ini mungkin tidak mampu menundanya selama 8 hingga 10 tahun, tetapi 1 tahun atau lebih tidak menjadi masalah. Chongzi dipenuhi dengan amarah, ketujuh rubah tua dan rubah tua yang licik ini bertingkah seperti gangster dan tidak takut pada apa-apa, sepertinya mereka pasti akan memakannya. Haha, Lu Chongzi, kamu meremehkan kecerdasan orang-orang di dunia.
Yun Xiao tidak bisa menahan tawa, jika ketiga belah pihak menemui jalan buntu, situasinya hanya akan menguntungkannya. Mata marah Lu Chongzi perlahan menjadi jelas, dia mencibir dan berkata, Li Yun Xiao, kamu meremehkan kecerdasanku, jika Anda berpikir bahwa Anda akan dapat melarikan diri dengan hidup Anda dengan melakukan ini, Anda salah besar. Kamu tidak mau membantu karena kamu takut aku akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri, katanya dengan suara tercekat. Selain itu, kalian semua mengincar bulu Phoenix Surgawi, jadi aku akan menyerah pada bulu ekor asli Phoenix Surgawi dan hanya meminta tablet alam ilahi. Dengan cara ini, tidak akan ada konflik di antara kita, dan kepentingan inti kita akan sama. Wajah Yun Xiao berubah drastis, sementara mata tujuh lainnya berbinar. Ahli alam ilahi yang luar biasa berkata dengan gembira, apakah ini benar? Tentu saja, jawab Lu Chongzi sambil tersenyum, saya hanya menginginkan tablet alam ilahi dan tubuhnya, meskipun bulu Phoenix Surgawi sangat berharga, itu tidak perlu, jadi tidak masalah jika saya menyerah. Apakah Anda semua lupa bahwa dia baru saja memakan kembali kata-katanya? Kata Yun Xiao sinis, apakah Anda percaya janji yang dibuat oleh orang seperti itu? Petik 2. Pakar alam dewa ekstrim kosong mengangguk, integritas Tuan Direktur memang menjadi masalah. Li Yun Xiao, mengapa Anda tidak memberi kami bulu ekor sejati dari Phoenix Surgawi, dan kami akan berbalik dan pergi? Kami tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Maaf, Yun Xiao menolak, karena saya sudah memakan bulu ini, tidak ada alasan bagi saya untuk mengembalikannya. Sekarang 10 aturan alam seni bela diri surgawi muncul kembali, Anda bisa mendapatkan kesempatan besar selama Anda keluar, mengapa Anda harus tinggal dan berjudi dengan hidup Anda? Dengan segala hormat, bekerja sama dengan Lu Chongzi seperti meminta kulitnya kepada harimau, dan Anda tidak akan pernah memiliki akhir yang baik, dan melawan tuan muda ini juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Dengan mereka berdua di tempatnya, kalian semua pasti akan mati. Ketujuh orang ini benar-benar menjadi faktor yang tidak stabil, baik Lu Chongzi maupun Yun Xiao tidak ingin mereka tinggal, dan mereka ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Haha, Tuan Po Jun takut. Lu Chongzi tersenyum, satu-satunya solusi jangka panjang adalah memiliki situasi yang saling menguntungkan untuk semua orang. Anda satu-satunya yang bisa makan semua hal yang baik, bagaimana Anda bisa hidup dalam harmoni? Jika saya, Lu Chongzi, bersedia melepaskan keuntungan, saya bisa memenangkan hati orang-orang. Bulu ekor sejati Phoenix Surgawi sangat penting bagi Fei Ni, dan Yun Xiao tidak bisa menyerah, itu akan menempatkannya dalam bahaya. Dan jika orang-orang ini J01 Nea berkelahi, Nea akan daerah tanpa pertanyaan. Pada saat ini, Hao Feng dan Mo Qiang bertarung dengan cara yang menghancurkan bumi. Mereka berada di atas angin pada awalnya, tetapi sekarang mereka telah kehilangan semuanya dan hampir seri. Hampir tidak mungkin bagi Hao Feng untuk membunuh Mo Qiang, tetapi Mo Qiang berada dalam pertempuran hidup dan mati dan tidak bisa melarikan diri. Kepala benar, situasi win-win adalah rencana jangka panjang, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka kami tidak akan sopan. Wajah lelaki tua alam dewa ekstrim yang kosong menjadi dingin, dan niat membunuhnya meledak. 6 orang lainnya juga berjaga-jaga, siap menyerang kapan saja. Yun Xiao memandang Feng Yaoli, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Yang mulia, apa? Feng Yaoli berkata dengan dingin, jangan bilang kamu berpikir bahwa aku akan menyelamatkanmu. Petik 2. Apakah Anda tidak menginginkan bulu yang berkuasa? Jika itu jatuh ke tangan Lu Chongzi, kemungkinan besar dia harus kembali dan memperbaikinya. Feng Yaoli mengerutkan kening. Lu Chongzi buru-buru berkata, Tuan Raja, tolong jangan dengarkan provokasinya, Tuan Yuri tidak akan berada dalam bahaya denganku. Saya hanya ingin menyembuhkannya. Apakah Anda percaya itu, Yang Mulia? Yun Xiao mencibir, saya tidak percaya Anda. Bahkan jika aku tidak mempercayaimu, kata Feng Yaoli, kamu ingin aku bekerja untukmu berdasarkan ini. Itu terlalu kekanak-kanakan, saya tidak suka berbicara dengan orang yang dangkal dan kekanak-kanakan. Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, saya mengerti apa yang dimaksud Yang Mulia, jika Anda membantu saya membunuh Mo Junji itu, saya akan memberi Anda sisa jiwa Huo. Do, murid Feng Yaoli berkontraksi, dan dia bertanya, benarkah? Namun, Raja Iblis sangat kuat, saya tidak bisa membunuhnya, bagaimana dengan ini? Aku akan memenggal kepala 7 orang yang berada di akhir umur mereka untukmu.
Ekspresi ketujuh pria itu berubah drastis, dan mereka semua menjadi waspada sekaligus. Mereka memelototi Feng Yaoli dengan kemarahan dan niat membunuh yang tak terpadamkan. Tidak, itu tidak akan berhasil. Ketujuh antek ini pasti akan mati segera setelah mereka muncul. Raja tidak perlu bertindak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya tidak setuju. Wajah ketujuh orang itu telah berubah menjadi hijau. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa mereka diperlakukan seperti sampah, dan mereka semua terbakar oleh kemarahan. Maka kamu ingin aku melakukan sesuatu yang tidak bisa aku lakukan, kata Feng Yaoli dingin, bukankah kamu sengaja memerasku? Saya tidak akan berani, kata Yun Xiao, hanya ada satu fragmen jiwa seperti itu di dunia, jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan memiliki yang lain, tolong pikirkan dua kali, Tuhanku. Yang mulia, jangan tertipu olehnya, kata Lu Chongzi buru-buru, selama kita membunuh Yun Xiao, semua yang dia miliki akan menjadi milik kita, aku tidak akan mengambil jiwa Huo Dou, jadi aku secara alami akan memberikannya kepada raja dengan kedua tangan, jika yang mulia berpikir begitu, kata Yun Xiao. Lagi pula aku tidak akan bisa hidup, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menghancurkan jiwa saya yang tersisa. Dia bahkan melirik ketujuh orang itu dan berkata, demikian pula, jika saya benar-benar tidak bisa menang, saya akan menghancurkan sisa jiwa dan membakar bulu ekor sejati Phoenix Surgawi. Hehe, apakah menurutmu setelah membunuhku, aku masih akan meninggalkanmu dengan hal-hal baik? Sungguh idiot, tablet alam ilahi adalah senjata suci dari suatu alam, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Jika Lu Chongzi memenangkan pertempuran ini, dia akan menjadi satu-satunya yang diuntungkan. Mereka bertujuh langsung tercengang, dan mereka berdiri di sana dengan bodoh. Itu benar, jika pihak lain bahkan tidak bisa mempertahankan hidupnya, mengapa dia meninggalkan harta karun untuknya? Lalu untuk apa aku mempertaruhkan nyawaku? Ketujuh dari mereka linglung, dan mereka semua goyah. Jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Feng Yaoli berteriak marah, jika tidak, Tuhan ini akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Kekuatan Mo Junji itu luar biasa, saya tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk menang, mengapa Anda tidak memberi saya sisa jiwa Huo Dou? Aku akan bisa menggunakan segel penyegelan langit untuk menekannya, bayar dulu. Kata Yun Xiao dingin, bayar dulu lalu bekerja. Bagaimana kamu bisa menjadi raja dengan IQ seperti itu? Atau apakah kamu sengaja menggertakku? Ahem, Feng Yaoli terbatuk dua kali, memang terlalu berlebihan, bagaimana dengan ini? Aku akan membunuh Lu Chongzi untukmu, bagaimana menurutmu? Petik 2. Feng Yaoli, apakah kamu tidak menginginkan nyawa Luan Yu lagi? Lu Chongzi berkata dengan marah. Ada baiknya aku bisa memilikinya. Feng Yaoli mencibir, tetapi dibandingkan dengan sisa jiwa Huo Dou, nyawa Luan Yu tidak bernilai banyak, budak sialan, kamu tidak punya moralitas. Lu Chongzi sangat marah sehingga dia mulai mengutuk. Ekspresi Feng Yaoli berubah drastis sebagai penguasa suatu negara dan ahli era ini, dia tidak pernah dimarahi seperti ini, dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar mencari kematian kali ini. Yun Xiao mempertimbangkan pro dan kontra, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, jika raja dapat membunuh Lu Chongzi, maka sisa jiwa Huo Dou akan menjadi milikmu. Pada saat yang sama, dia mencibir, kepala suku benar-benar berbicara tentang moralitas dengan orang lain, itu benar-benar mengejutkan. Setelah pertempuran ini, seluruh dunia akan tahu bahwa Anda berkolusi dengan alam iblis, dan lautan pembentukan jiwa mungkin akan menjadi pusat badai di dunia. Wajah Lu Chongzi pucat, era ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia mendengus, jadi bagaimana jika Anda manusia, iblis, atau iblis? Semua makhluk hidup di dunia lahir dari Dao, Dao tidak memiliki superioritas, tidak ada kebenaran, tidak ada kejahatan, tidak ada baik atau buruk. Mendengar ini, Ling Mu memarahi, ini adalah invasi oleh orang luar, mereka seperti api dan air dengan orang-orang di wilayah kita, setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia, selain itu, Anda adalah kepala lautan pembentukan jiwa. Menyerang, Lu Chongzi berkata dengan jijik, mungkin sudah 100.000 tahun yang lalu, tapi sekarang, mata mana dari Anda yang melihat ras iblis menyerang? Hanya karena mereka menginvasi 100.000 tahun yang lalu, apakah mereka harus menyerbu sekarang? Ini Bian. Ling Mu juga tercengang, ya,
mereka telah menyerbu 100.000 tahun yang lalu, apakah mereka pasti akan menyerang sekarang? Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tuan Mouji, Lu Chongzi tertawa dingin, apakah Anda berencana untuk menyerang alam seni bela diri surgawi? Petik 2. Mouji terkekeh, bagaimana mungkin? 100 tahun yang lalu, itu adalah ambisi Kaisar Raja Iblis, dan Kaisar juga membayar harga yang menyakitkan. Sebagian besar iblis adalah cinta damai, seperti saya, namun, jika seseorang menggertak Tuhan ini, maka Tuhan ini secara alami tidak akan damai. Omong kosong, kata Yun Xiao, bagaimana mungkin Tuan Lu Chongzi yakin bahwa mereka tidak akan meretasnya? Hanya dengan kata-kata Raja Iblis ini, setan melakukan tindakan berbahaya seperti 100.000 tahun yang lalu, katanya serius, ini membuktikan bahwa iblis itu sendiri sangat agresif dan berbahaya. Sebagai kepala lautan formasi jiwa, Tuan Lu Chongzi telah gegabah melakukan kontak dengan makhluk-makhluk dari alam iblis dan bahkan membentuk aliansi dengan mereka tanpa memastikan karakteristik ras iblis saat ini. Dia telah menjadi musuh publik dari seluruh alam seni bela diri surgawi. Anda ingin menggunakan seluruh alam seni bela diri surgawi untuk menekan saya? Lu Chongzi berkata dengan dingin, bermimpi. Dia menjentikkan lengan bajunya dan mendengus. Tampaknya kepala adalah orang paling berbahaya yang bersembunyi di alam bela diri surgawi, kata Yun Xiao sambil mencibir, untungnya, kami terpapar lebih awal, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, masih ada waktu untuk menambal semuanya jika aku menyingkirkanmu sekarang. Feng Yaoli mencabut pedangnya dan menyapunya ke langit, dia berteriak, kalau begitu itu kesepakatan, aku akan mengambil nyawa Lu Chongzi dengan imbalan sisa jiwa Huodo. Pedang es menembakkan puluhan ribu pecahan es, dan langit langsung membeku, kekuatan negara mengalir ke bawah. Sial, aku ingin melihat siapa yang akan mengambil nyawa siapa. Diam, Lu Chongzi berteriak dengan marah dan menyatukan kedua tongkatnya di depannya dalam posisi bertahan, dia melangkah ringan dan mundur, menghindari pedang, Tuan Ji, kakak muda. Dia berteriak pada saat yang sama, aku akan menyerahkan Yun Xiao padamu. Menghadapi Feng Yaoli, dia tidak bisa terganggu, dia harus berusaha sekuat tenaga. Ledakan, kedua gada itu, bertabrakan dengan energi pedang, dan dia segera merasakan lengannya mati rasa, dia terpaksa mundur. Meskipun pedang Feng Yaoli tidak sombong seperti pedang Hao Feng, itu masih bukan sesuatu yang bisa dia ambil dengan kultivasinya saat ini. Wajah Feng Yaoli dingin, dia tidak melihat langsung ke topeng Lu Chongzi, kalau-kalau pikirannya terpengaruh, selain itu, dia benar-benar mengkhawatirkan Lu Chongzi, dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan menyelamatkan Luan Yu, membunuh dua burung dengan satu batu, oleh karena itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan memotong titik-titik vitalnya. Bo Yuqing memandang Yun Xiao dan yang lainnya dan berkata dengan cemberut, ini sedikit merepotkan, apakah kalian bertujuh benar-benar akan berdiri dan menonton? Ketujuh pria itu ragu-ragu, seperti yang dikatakan Yun Xiao, jika dia akan dikalahkan, dia akan menghancurkan bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, dan kemudian tidak ada gunanya mereka bertarung mati-matian. Selain itu, Lu Chongzi dan yang lainnya bersama ras iblis, yang membuat mereka waspada. Bo Yuqing berkata dengan ringan, bahkan orang bijak pun akan membuat kesalahan, kalian semua bijaksana dan brilian, bagaimana bulu ekor sejati Phoenix Surgawi bisa dihancurkan dengan mudah? Phoenix Surgawi adalah raja dari semua api, untuk mengatakan bahwa dia akan membakarnya, bukankah itu menggelikan? Dugaan saya adalah bahwa kecuali jika disempurnakan secara khusus, tidak mungkin untuk menghancurkan bulu ekor yang sebenarnya. Ya, itu adalah objek ilahi yang berkembang menjadi dunia yang luar biasa seperti alam kehidupan abadi. Mata lelaki tua alam kehampaan berbinar, dan dia menjilat bibirnya yang kering dengan tatapan serakah. Aura mereka menekan Yun Xiao, yang begitu yakin akan kemenangannya, dan dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan lagi. Jangan bicara tentang bulu ekor asli Phoenix Surgawi terlebih dahulu, kamu telah berada di dunia abadi selama bertahun-tahun, jadi setidaknya kamu harus mengambil tanggung jawab besar untuk melawan iblis, paling tidak, Anda tidak boleh dikaitkan dengan iblis. Orang tua alam ilahi ekstrim kosong berkata, jika kita ingin bertarung melawan klan iblis, kita setidaknya harus bertahan hidup, kan? Beri kami bulu ekor sejati Phoenix Surgawi, dan kami akan segera membantumu menyingkirkan iblis. Benar, benar, kita hampir mati,
jadi apa yang harus dihilangkan? 6 orang lainnya juga setuju. Jika saya tahu bahwa sumber daya dunia abadi ditempati oleh Walking Dead ini, saya akan menemukan mereka lebih awal dan membunuh mereka satu per satu. Richard berkata dengan marah. Belum terlambat untuk membunuhnya sekarang, kata Ken dingin. Li Yunxiao, menurutmu bagaimana kita harus bertarung? Bisakah kamu mengalahkan Raja Iblis dengan kekuatanmu? Yunxiao bertanya dengan cemas. Ken dan Yi telah bergabung, dan meskipun mereka mampu memaksa Feng Yaoli jatuh, kekuatan Raja Iblis hanya lebih tinggi dari Feng Yaoli, Hao Feng. Juga dinaikkan oleh Dieter Dame dengan Klang, Ana jelas tenatmes kekuatan luar biasa. Ken merenungkan dan berkata, mari kita coba dan lakukan yang terbaik, bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, setidaknya kita bisa menundanya dan tidak membiarkannya memengaruhi pertempuran. Itu sudah cukup, Yunxiao mengangguk, maka aku harus merepotkan kalian berdua untuk ini, Tuan Iblis. Itulah yang harus saya lakukan, kata Ken, saya tidak percaya bahwa setelah 100.000 tahun, saya masih memiliki kesempatan untuk bertarung dengan ras iblis. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak, Yi, pergi. Kita tidak bisa membiarkan junior dari alam seni bela diri surgawi meremehkan kita. Bagus. Setelah kita berdua mencabik-cabik Raja Iblis, kita akan membersihkan sisa-sisa ini. Yi berteriak juga, dan aura dari tubuhnya meledak, dia memegang kapak lebar dengan kedua tangan dan bergegas maju seperti bintang jatuh dengan kaleng. Hehe, kamu ingin mencabik-cabikku. Sungguh sekelompok idiot yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Moji tertawa, tetapi matanya dipenuhi dengan kehati-hatian, dia tidak berani ceroboh, dan dengan sekejap, dia mulai melawan mereka berdua. Yunxiao menyaksikan ketiganya bertarung, tetapi dia tidak bisa mengatakan hasilnya dalam waktu singkat, baru pada saat itulah matanya tertuju pada 7 orang itu, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Mudi, ke-7 orang ini semuanya sudah mati. Serahkan pada kami, kata Ling Mudi. Ada 1 alam kosong dan 6 ahli alam berdaulat ilahi di pihak mereka. Pihak mereka hanya berada di alam kekosongan, jadi mereka adalah pasangan yang cocok, namun, Ling Mudi, Ku Hongyan, dan Fei Ni berada di alam kedaulatan ilahi, sementara menjadi Nan, Luo Yunsang, dan Banteng yang berpatroli di surga hanya berada di alam kembali ke alam. Yunxiao memandang Luo Qingyun dan berkata, Nyonya Lin membantumu menerobos penghalang, apakah Anda ingin tinggal dan membalas kebaikan Anda? Luo Qingyun tanpa ekspresi, tinggalkan saja satu untukku. Dia baru saja menerobos ke alam berdaulat ilahi, ini saat yang tepat untuk menguji kekuatannya. Terima kasih. Yunxiao berkata dengan gembira, terima kasih. Luo Qingyun menatapnya dengan rumit dan berkata, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, saya hanya membalas kebaikan wanita Lin, itu tidak ada hubungannya dengan Anda, selain itu, masih ada duel di antara kita, hanya saja aku tahu bahwa aku bukan tandinganmu sekarang, tapi aku pasti akan menyusulmu di masa depan, pada saat itu, kamu bisa menundukkan kepalamu dan menerima kematianmu, baiklah, kata Yunxiao sambil tersenyum, kapanpun Anda berpikir sudah waktunya, datanglah kepada saya, aku akan menemanimu kapan saja. Aku akan, Luo Qingyun mengangguk, dengan kilatan cahaya keemasan, dia meraih tombak bulan cerah dewa yang sunyi dan melemparkannya ke mereka berseveni. Yunxiao mengangkat tangannya, dan angin puyuh bertiup, berubah menjadi monster buaya, Anda pergi dan membantu mereka juga. Dengan penambahan buaya angin astral dan Luo Qingyun, kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Kamu ingin melawanku sendirian? Bo Yuqing mengangkat alis. Tidak bisakah saya? Tanya Yunxiao, saya tidak bisa. Petik 2. Tentu saja, Bo Yuqing mengangguk, Anda telah berhati-hati sepanjang hidup Anda, dan Anda tidak pernah melewatkan satu detail pun. Kamu adalah musuh terkuat yang pernah kulihat dalam hidupku. Saat itu, ketika kami bertemu di Pulau Xiankong, saya tidak akan pernah berpikir bahwa situasi hari ini akan terjadi, hidup benar-benar seperti mimpi. Kamu dan aku menjalani hidup dan mati bersama, kata Yunxiao, itu adalah waktu yang tak terlupakan. Bo Yuqing meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, itu hanya didorong oleh manfaat, semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, sama seperti hari ini, tidak ada yang baik atau buruk. Yunxiao menggelengkan kepalanya, apa yang Anda katakan benar-benar menghancurkan hati saya, tetapi semua pencuri memiliki prinsipnya sendiri,
Bahkan jika mereka didorong oleh keuntungan, mereka harus merasa nyaman. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang Anda membunuh Chu Shengfeng, tetapi sekarang Anda berkolusi dengan Lu Chongzi dan berkolusi dengan dunia iblis. Jika Yu Shengfeng masih di sini, dia secara pribadi akan menyingkirkan kejahatan. Ekspresi Boyung sangat jelek saat Ne berkata dengan dingin, jangan sebutkan dia. Jangan lupa, garis keturunan kita awalnya diturunkan oleh para pelayan iblis saat itu. Ngomong-ngomong, kita juga bisa dianggap sebagai pewaris iblis. Itu hanya teknik bela diri, kata Yun Xiao dingin, itu bukan sifat budak, bahkan Sir Sun. Sheng Feng dan leluhurnya tidak mau menerima invasi ras iblis, jadi mereka menciptakan alat seperti kunci esensi iblis untuk melawan ras iblis di masa depan, tetapi mereka tidak berharap untuk menerima kalian berdua murid yang mengkhianati guru mereka. Diam. Petik 2. Ekspresi Bo Yuqing menjadi semakin jelek, dengan kilatan pedang debu kuno, cahaya pedang tajam melesat ke atas. Luka Yun Xiao hanya pulih sedikit, jadi dia tidak berani menerima serangan itu secara langsung. Kamu jauh lebih rendah dari Lu Chongzi, dia melakukan hal-hal buruk dengan pikiran yang jernih, tetapi Anda masih memiliki hati nurani dan hanya menghindarinya. Saya menyarankan Anda untuk kembali. Kembali, jika Anda memiliki kemampuan untuk membuat saya kembali, saya bersedia, tetapi apakah Anda memilikinya? Bo Yuqing mencibir, bayangan pedang-pedang debu kuno naik dan berubah menjadi naga, jatuh seperti bunga yang berserakan. Ratapan angin hujan pedang, naga pedang yang kuat berubah menjadi badai hujan pedang, menghancurkan ruang dan melahap segalanya. Yun Xiao mundur, tidak ingin melawannya secara langsung. Aku tahu kamu terluka dan memenangkan pertempuran yang tidak adil, mata Bo Yuqing dingin, namun, ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan persaingan yang adil. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kemudian, dia memutar pedangnya dan menebas Yun Xiao. Pedang itu berisi angin dan hujan yang riang, aura dominan Yu Shengfeng yang tak tertandingi, dan ki iblis aneh dari Aegirin. Yun Xiao sedikit terkejut. Bo Yuqing memang jenius, tidak hanya niat pedangnya berubah dalam berbagai bentuk, tetapi dia juga telah menyempurnakan Aegirin, mengolah tubuh yin yang ekstrim, dan melunakkan tubuhnya dengan esensi iblis. Kekuatannya tidak lagi di bawah Ni Shengfeng. Niat pedang itu berjuta banyak, tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak bisa lepas dari segudang perubahan. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan roda emas dari pohon ajaib dan memutarnya di telapak tangannya. Tiba-tiba, puluhan ribu lampu keemasan bermekaran, berubah menjadi bayangan pohon menari, bergoyang dalam cahaya. Cabang dan daun yang subur bergabung bersama untuk membentuk tirai cahaya dunia, yang membuka seluruh dunia abadi. Itu Ying Luo. Bo Yuqing terkejut, meskipun pemandangan di depannya mengejutkan, itu tidak cukup kuat. Yun Xiao hanya mengolah senjata tingkat mendalam ini untuk waktu yang singkat, dan dia terluka, jadi dia tidak memiliki cukup esensi sejati. Ratapan angin hujan pedang, dunia pedang. Niat pedang yang selalu berubah mengembun menjadi pedang dan menusuk tirai cahaya dunia, energi pedang berubah menjadi angin dan hujan, merobek tirai tipis. Niat pedang tanpa batas menghujani, menghantam bayangan pohon dan langsung menghancurkannya menjadi bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya. Dengan membalikkan tangan kanannya, Yun Xiao menyingkirkan roda emas, lalu sosoknya memudar dan menghilang dari tempatnya berada. Dalam sekejap, bayangan yang tertinggal dihancurkan oleh pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya. Indra ilahi Bo Yuqing menyapu area itu, dan matanya tertuju pada tubuh Yun Xiao, yang secara bertahap muncul beberapa ribu kaki di depan. Roda emas pohon ajaib, itu artefak suci alam iblis yang telah lama hilang. Mo Qiang, yang bertarung dengan Hao Feng, melihat mereka berdua bertarung dari sudut matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Bo Yuqing, cepat bunuh dia. Anda bertengkar dengan saya, dan Anda masih terganggu. Hao Feng menegur dengan marah, apakah kamu meremehkanku? Pedang Qi yang awalnya lemah tiba-tiba meningkat kekuatannya. Mo Qiang merasakan cahaya putih berkedip lebih intens, cahaya sabar besar yang lebarnya beberapa kaki muncul di langit dan menebas seperti gunung. Mo Qiang mendengus dingin, wajahnya ditutupi dengan sejumlah besar pola iblis saat dia mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Bilahnya juga berubah menjadi hitam, beresonansi dengan simbol di tubuhnya. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan, menciptakan percikan api yang tak ada habisnya.
Mo Qiang didorong mundur lebih dari 30 meter, dan ada lubang di pedangnya, dia tidak bisa menahan cemberut, dan kemarahan bisa terlihat di antara alisnya. Pedang berharga yang dibuat Lu Chongzi untukku dihancurkan olehmu. Hao Feng mencibir, bukankah orang busuk dengan pisau busuk sangat cocok? Ini akan menjadi orang mati dengan pedang mati nanti. Aura di tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan, itu meningkat beberapa kali dalam sekejap, dan matanya membiru, sedalam lautan. Tidak baik, Mo Qiang tiba-tiba berseru, rasa bahaya yang besar menyebar di hatinya, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya iblis untuk melarikan diri. Kematian alam pedang, Hao Feng berkata dengan dingin. Pedang nirvana berkedip dan pancaran pedang tak terbatas muncul seperti lautan, membentuk dunia biru. Ledakan. Mo Qiang buru-buru mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu, tetapi cahaya pedang itu hancur, kemudian, tubuhnya terkena lautan pedang dan meledak. Sua-sua-sua, hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya terjepit keluar dari ruang kecil yang telah meledak Qiang, untuk sesaat, langit dipenuhi dengan hantu iblis, dan mereka meraung saat menggigit semua orang. Apa? Qiang He, ekspresi Lu Chongzi, Bo Yuqing, dan Mo Ji berubah drastis, dan mereka bertiga akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dengan kematian Mo Qiang, keseimbangan antara kedua belah pihak rusak, mereka akan kalah tanpa keraguan. Jangan panik, Hao Feng sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Mati! Lu Chongzi berteriak dengan suara yang dalam, dari sudut matanya, dia melihat bahwa Hao Feng tampaknya telah benar-benar terkuras setelah menggunakan kematian dunia pedang dengan sekuat tenaga, kecepatan dia mengangkat pedangnya sangat lambat, dan dia tampak terhuyung-huyung bahkan ketika dia membunuh iblis. Faktanya, itu seperti yang dikatakan Lu Chongzi, Hao Feng telah menunjukkan serangan yang melebihi kekuatannya, sekarang, dia menderita serangan balik dari teknik rahasia, dan kekuatannya berangsur-angsur melemah, bahkan membunuh iblis jahat biasa ini sulit. Sungguh hal yang merepotkan. Mata Hao Feng kembali normal, dia melemparkan segel mantra ke pedang dan duduk bersila. Dan EBCP, 7 tanda melintas di bilahnya, dan dengan dengungan, cahaya keemasan naik dan perlahan membentuk pria berbentuk manusia. Pria kekar itu berdiri berjaga di samping Hao Feng dan melambaikan tinjunya, dengan setiap pukulan, iblis-iblis akan meledak dan berubah menjadi esensi iblis yang paling biasa. Itu adalah semangat perlindungan pedang. Meskipun Hao Feng tidak bisa lagi bertarung, kematian Mo Qiang masih merupakan pukulan besar bagi Lu Chongzi dan dua lainnya. Ekspresi Mo Ji sangat gelap, dia dikelilingi oleh Bi dan bisa dan tidak bisa melawan sama sekali, dia merasa cemas. Lu Chongzi juga dipaksa ke dalam situasi berbahaya oleh Feng Yaoli, dia tiba-tiba berteriak, Tuan Mo Ji, cepat lemparkan teknik doa Tuhan. Doa Tuhan. Semua orang terkejut, mereka semua tahu bahwa ini adalah teknik terlarang yang digunakan untuk berdoa agar seorang ahli yang kuat turun ke tubuh fisik mereka. Setelah digunakan, itu dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Namun, struktur orang-orang di dunia iblis berbeda dari orang biasa, dan dampak yang mereka derita jauh lebih kecil. Yun Xiao bahkan lebih khawatir, bahkan Raja Iblis tingkat terendah setara dengan ahli alam kekosongan, dan dia bahkan lebih kuat dari ahli alam kekosongan biasa tanpa penindasan kekuatan alam. Jika dia melakukan mantra doa dewa, tingkat keberadaan seperti apa dia? Untung, Raja Kerajaan, tidak peduli apa situasinya, itu adalah berita mimpi buruk bagi mereka. Ken dan Bi telah bertarung dengan Raja Iblis 100.000 tahun yang lalu, jadi mereka memiliki beberapa pengalaman. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi mereka sedikit berubah, dan serangan mereka menjadi lebih mendesak, membuatnya tidak punya waktu untuk merapal mantra apapun. Sudut bibir Mo Ji tiba-tiba melengkung saat dia mencibir, apakah menurutmu aku satu-satunya yang bisa melakukan teknik doa Tuhan? Apa? Keduanya tertegun sejenak kemudian, Ken tiba-tiba menatap Lu Chongzi di kejauhan dan berkata dengan heran, itu Ying Luo. Topeng di wajah Lu Chongzi tiba-tiba berubah menjadi merah cerah. Apa? Murid Feng Yaoli berkontraksi, gunakan batu pelangi untuk menusuk otak. Petik 2. Hehe. Sebuah jarum panjang tumbuh dari balik topeng dan langsung dimasukkan ke dalam titik akupuntur Yintang Lu Chongzi, kekuatan pelangi yang aneh terus-menerus ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi pola iblis juga mulai melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia benar-benar menjadi iblis.
Apakah menurutmu aku menyempurnakan batu pelangi hanya untuk memakainya di wajahku dan menggunakannya sebagai serangan spiritual yang lemah? Lu Chongzi mencibir, ki iblis di tubuhnya seperti panas terik, melonjak berputar-putar, ekspresi Feng Yaoli berubah, dan dia tidak berani mendekat dengan sembrono. Setelah menggunakan topeng untuk meningkatkan kekuatannya, Lu Chongzi tidak terburu-buru menyerang, sebaliknya, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan menamparkan telapak tangan kanannya ke samping. Tinju cahaya iblis muncul dan berubah menjadi seukuran sosok manusia, sesosok berangsur-angsur muncul dari dalam, itu adalah Luan Yu, sisik oranye kuning di tubuhnya berkedip, tetapi wajahnya sedikit kusam, karena dia belum pulih dari pukulan dewa penyihir. Yang mulia, menurutmu mengapa lelaki tua ini mengambil tubuh bulu penguasa? Lu Chongzi berkata perlahan, tetapi dia terus membuat segel tangan dan mengirimkannya ke tubuh Luan Yu. Ki iblis yang melilit Luan Yu menjadi semakin tebal, terus-menerus berputar dari dalam keluar, jimat iblis juga berkedip-kedip, menyerang ke dalam kehampaan dan menghilang. Kekuatan menakutkan meletus dari dalam tubuh Luan Yu, mengguncang ruang sampai bersenandung, namun, itu bukan kekuatan naga. Ekspresi Feng Yaoli berubah, teknik doa Tuhan. Serunya, itu benar. Lu Chongzi mengangguk. Tuan Yuri adalah naga sejati kuno, dan tubuhnya sendiri terkondensasi dari kekuatan alam, menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan Raja Iblis adalah yang paling cocok. Dengan cara ini, Raja Iblis yang turun tidak akan ditekan oleh kekuatan alam, hehe. Kamu gila. Petik 2. Ekspresi Feng Yaoli berubah, dan dia berteriak, sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta pada iblis, dan kamu pantas mati. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke langit, itu berubah menjadi diagram Qi yang menyebar, menyegel dunia dan menekan. Chongzi berbinar, dan dia tampak sedikit takut, dua belati di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke langit. Saat diagram Qi turun, tongkat kembar disegel dan tampak membeku di udara. Apa? Chongzi membelalak, di bawah rangsangan topeng, kekuatannya bahkan telah melampaui Feng Yaoli, tetapi dia masih disegel oleh diagram Qi. Dalam keterkejutannya, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan teknik doa Tuhan dan berbalik untuk berlari. Ledakan. Dia baru saja melarikan diri lebih dari 100 kaki ketika dia merasakan tekanan spasial yang sangat besar. Dia dikelilingi oleh tembok besi, tidak hanya gerakannya menjadi sangat lambat, tetapi bahkan teknik iblis di tubuhnya dibelenggu. Brengsek. Lu Chongzi mengertakkan gigi dan mengutuk, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Dia masih meremehkan kemampuan ilahi bawaan dari ras menara bencana. Kaulah yang harus mati. Feng Yaoli mencibir sinis, dan pedang dingin es turun, kekuatan dunia yang luas, pedang yang bisa menghancurkan sebuah negara. Ribuan mil dibekukan oleh pedang, sebelum energi pedang tiba, lapisan es tebal terbentuk di tubuh Lu Chongzi, membuatnya terlihat seperti manusia salju. Tapi melalui es dan salju, orang masih bisa melihat mata iblisnya, yang sejernih bintang, bersinar dengan cahaya iblis. Kepingan salju yang memenuhi langit sepertinya membeku di bawah tatapan cahaya itu, seluruh ruang tampak sangat terdistorsi dan mulai berputar seperti adonan goreng. Bum bum bum, pedang King Cheng berguling melalui ruang yang terdistorsi, meninggalkan lintasan spiral, itu melewati sisi Lu Chongzi, tetapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Feng Yaoli kaget, lawannya telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendistorsi ruang dan menghindari pedang. Chongzi tiba-tiba menjadi redup dan keruh, distorsi ruang barusan hampir mengosongkan kekuatan spiritualnya, dan dia masih sedikit bingung. Kamu bisa menghindari pedang pertama, tapi bisakah kamu menghindari pedang kedua atau ketiga? Wajah Feng Yaoli menjadi dingin, dengan satu langkah, dia muncul di depan Lu Chongzi dan mengangkat pedangnya untuk memotong lehernya. Tiba-tiba, langit bergetar, dan salju serta es mencair seketika, kekuatan yang kuat menerobos langit dan menghancurkan ruang dan waktu yang ditekan oleh diagram Taiji. Bum bum bum, ikan gandaci berputar dengan cepat, dan energi hitam pekat melingkar di sekelilingnya, mewarnai gambar itu menjadi hitam. Lu Chongzi mendapatkan kembali mobilitasnya dalam sekejap, tidak dapat menghindar tepat waktu, dia menyatukan dua jarinya untuk membentuk pedang dan menyerang pedang es. Dang, ujung jarinya menyentuh bagian belakang pedang dan menekannya ke bawah. Bila pedang menebas dadanya, meninggalkan bekas darah di tubuhnya, tetapi hanya kulitnya yang terluka.
Feng Yaoli kaget, penghancuran pola Qi berdampak besar pada tubuh sejati Hou Dou-nya. Dalam saat putus asa, pedang itu tiba-tiba berputar, dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Lu Chongzi mengambil kesempatan untuk mundur, tetapi jari-jarinya terlalu lambat untuk mundur, kedua jari yang tertutup bersama dipotong oleh cahaya pedang. Beberapa tetes darah segera menguap oleh embun beku di pedang dingin. Semua orang diliputi keterkejutan, mereka hanya melihat seluruh tubuh Luanyu berkedip-kedip dengan pola iblis, matanya memancarkan cahaya cemerlang, dan dia tidak lagi memiliki penampilan kusam sedikit pun. Haha, ini Tuan Men. Lu Chongzi tertawa terbahak-bahak, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan di bawah topeng scarletnya. Dia berkata dengan penuh semangat, saya ingin tahu apakah Tuhan manusia puas dengan tubuh ini. Mata manusia bersinar dengan cahaya aneh, dan dia juga tertawa terbahak-bahak. Haha, tubuh naga sejati, itu sebenarnya tubuh naga sejati kuno. Meskipun tidak sempurna, itu adalah tubuh terbaik untuk menghindari kekuatan dunia. Iblis besar Tao di alam penciptaan. Kata Yun Xiao kaget, rasa dingin mengalir di tubuhnya, dan dia merasakan tangan dan kakinya menjadi dingin. Perasaan menindas itu adalah Misty Rock Lord sendiri. Murid Hao Feng juga menyusut dan dia meledak dengan niat membunuh, tetapi dia tidak berdaya, dia memegang pedang dengan satu tangan dan tidak bisa menggunakan esensi aslinya. Tubuh naga sejati kuno telah kerasukan, sungguh lelucon di ranah seni bela diri surgawi. Wajah Feng Yaoli menjadi dingin saat dia menoleh sedikit dan berkata kepada Yun Xiao. Kita tidak bisa membunuh Lu Chongzi untuk saat ini, kalian harus melarikan diri juga. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi menginginkan sisa jiwa Huo Dou dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk melarikan diri. Karena Tuhan ini telah datang, kamu masih ingin melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk pergi, kalian semua bisa mati. Mata pria memancarkan tatapan galak, dia mengepalkan tinjunya, dan nebula gelap muncul di ujung tinjunya, dia tiba-tiba menyerang, cahaya tinju mengejar cahaya Feng Yaoli yang melarikan diri. Feng Yaoli berubah menjadi wujud aslinya dalam sekejap, dan dia menebas dengan pedangnya. Selain kekuatan dunia, ada juga sejumlah besar karakter kuno maha di pedang, yang brilian. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan berubah menjadi badai, mereka tampaknya seimbang. Hati Feng Yaoli tenggelam, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan terus melarikan diri. Murid manusia menyempit, dan dia hendak mengejar mereka ketika dia mendengar. Lu Chongzi berkata, Tuanku, jangan khawatir, orang itu tidak penting, Yun Xiao. Memiliki tablet alam ilahi dan warisan Raja Iblis, jadi dia adalah orang kuncinya. Oh, mata manusia tertuju pada Yun Xiao, dan dia tidak lagi memperhatikan Feng Yaoli, dia melangkah maju dan berkata, saya mendengar bahwa ada seseorang di alam seni bela diri surgawi yang dapat menggunakan senjata iblis 6 jalan, apakah itu kamu? Aura kuat itu menekan ke depan, dan ekspresi Bo Yuking sedikit berubah, dia mundur ke samping, tidak berani menghalangi jalan pria itu. Yun Xiao tahu bahwa dia dalam masalah besar, Tuan, Anda baru di sini, mengapa kita tidak minum teh dan mengobrol dengan baik? Tidak perlu teh, darahmu baik-baik saja. Kekuatan pria yang sangat kuat menekan Yun Xiao, menyebabkan ki dan darahnya bergulir. Yun Xiao mendengus saat dia merasakan 1000 pon kekuatan di dadanya, jika dia tidak terluka, dia mungkin bisa melompat-lompat, tetapi dengan tubuhnya yang terluka, dia mungkin akan diratakan. Meskipun kamu dipenuhi luka, tubuhmu penuh dengan ki iblis, tunjukkan padaku 6 jalan senjata iblis, kata pria Dao. Ling Mudi dan monster tua lainnya dari dunia kehidupan abadi juga berhenti bertarung dan melihat dengan kaget. Ku Hongyan dan yang lainnya terbang ke sisi Yun Xiao, berbagi kebencian yang sama dengannya. Yun Xiao segera merasakan tekanan padanya berkurang, tetapi dia bahkan lebih khawatir, kalian pergi dulu, aku akan memikirkan cara untuk menundanya. Tidak, kita akan pergi bersama, dan kita akan mati bersama. Ku Hongyan menolak dengan tegas, wajahnya penuh tekad, dua wanita lainnya sama. Suamiku, kamu tidak akan bisa mengusir kami apapun yang terjadi, Feini tertawa. Hehe, pemandangan yang menyentuh, karena kamu tidak akan berubah sampai mati, aku akan mengirim kalian semua ke neraka bersama-sama. Men Fang tertawa terbahak-bahak, penampilan tak terkendali seperti itu, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Di alam iblis saat ini,
berapa banyak orang kuat sepertimu yang ada di sana? Lin, yang diam sepanjang waktu, tiba-tiba bertanya dari dalam bola emas cahaya. Mata manusia menyusut saat dia melihat bola emas, katanya, siapa kamu? Bidan bisa mendarat di depan bola emas, mereka takut iblis barbar akan tiba-tiba menyerang, jadi mereka berdua meletakkan telapak tangan mereka di depan mereka dan menjadi waspada. Tes, 2, tidak cukup untuk dilihat oleh Tuhan ini. Mata Men bersinar dengan niat membunuh, dan sosoknya bergerak saat dia menyerbu ke arah bola emas, kedua tangannya berubah menjadi telapak tangan saat dia memukul, Yi dan Ken terkejut dan buru-buru menyerang dengan telapak tangan mereka. Ledakan. Keempat telapak tangan itu bertabrakan, dan kekuatan menakutkan menyebar, berubah menjadi dua nebula yang berputar di sekitar mereka bertiga. Lengan Kun dan Ken ditutupi dengan pola iblis, saat kedua nebula berputar, mereka akan melahap mereka berdua. Dalam kepanikan mereka berdua menggunakan tangan bebas mereka untuk membentuk segel dan terus menyerang ke depan, namun, ada lapisan dinding cahaya yang menghalangi mereka dan mereka tidak dapat melukai manusia sama sekali. Ayo bunuh dia bersama, Yun Xiao berteriak. Tanpa ragu-ragu, dia membentuk segel tangan dan berubah menjadi tubuh iblis-iblis sejati dengan 3 kepala dan 6 lengan. Tubuh Men dan Ji bergetar, dan mereka menatap Dharmakaya dengan kaget, bibir mereka bergetar, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Ling Mudi dan yang lainnya tidak ragu lagi dan menyerang. 7 ahli dari alam kehidupan abadi yang bertarung dengan mereka sedang tidak mood lagi, mereka tampaknya telah menyadari keseriusan masalah ini dan berdiri di samping, tidak tahu harus berbuat apa. Ayo serang dan bunuh mereka semua. Lu Chongzi berteriak, topeng scarlet dengan darah di atasnya terlihat lebih aneh. Ditu dan Yi Si telah kembali ke tangannya, dan mereka melepaskan kekuatan yang kuat. Moji dan Bo Yuking juga menyerang. Dan EBCP, ruang dalam 1000 li semakin bergetar dengan kecepatan yang tak tertahankan dari fluktuasi energi yang kuat dari kelompok. Itu Ying Luo. Mata Men membelalak saat dia menatap avatar di belakang Yun Xiao, 6 lengan roh raksasa itu membuat serangkaian segel tangan, dan cleaver tulang agama terus muncul di tangannya. Senjata iblis 6 jalan. Tidak hanya pria Heiji yang terkejut, tetapi bahkan Lin, Yuan, dan Ken juga terkejut, bunuh. Yun Xiao berteriak, niat membunuh muncul di 3 wajah dari tubuh Dharma berlengan 6, dan senjata iblis di tangannya melambai. Desir, bayangan hitam besar muncul di langit, dan energi pedang merobek langit yang luas dan langsung menuju ke orang barbar iblis. Menzai tidak bisa lagi tetap tenang, meskipun pedang Ki itu tidak sekuat yang dia bayangkan, bagaimanapun juga, itu masih merupakan alat suci surgawi dari dunia iblis, dan itu membuatnya sangat ketakutan. Dengan suara, Hong, dia mengguncang Yi dan bisa pergi, dia dengan cepat membuat segel tangan dan diagram aneh muncul di telapak tangannya, yang melesat ke atas. Gambar iblis King Yuan, di bawah serangan bersama kedua sekte, lebih dari 10 serangan langsung dibombardir bersama. Yang paling menarik perhatian adalah cleaver tulang agama dan gambar iblis King Yuan, mereka seperti dua lubang hitam besar yang saling melahap. Boom boom boom. Kekuatan menakutkan meledak dan menelan semua orang. Tubuh Yun Xiao terkoyak lagi, dalam sekejap, dia memanggil labu King Kong kecil untuk memblokir di depannya, tetapi dampaknya terlalu kuat, dan labu King Kong kecil itu berubah bentuk dan rata dalam sekejap. Luka Yun Xiao sendiri juga meluas, dan tubuh kacanya yang cerah berangsur-angsur runtuh, dalam sekejap, dia dipenuhi luka. Orang-orang lainnya juga merasa tidak enak badan, semuanya berjuang untuk bertahan. Ikuti aku, suara Lin tiba-tiba terdengar. Bola emas cahaya terus mengembang seolah-olah tidak terhalang oleh benturan, lebih dari 10 sinar cahaya terbang dan mendarat di semua orang. Yun Xiao dan yang lainnya segera merasakan tubuh mereka rileks, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menarik mereka keluar dari luar angkasa. Nyonya Lin, tolong! Ling Mudi berteriak ketakutan, matanya penuh kesedihan. Lin tidak punya banyak waktu tersisa. Di bawah dampak yang menakutkan seperti itu, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar jika dia menggunakan teleportasi antar dunia. Pria telah menatap Yun Xiao sepanjang waktu, dan ketika dia melihat cahaya keemasan, pupil matanya menyempit saat dia berteriak, "Kamu ingin pergi?" Dalam mimpimu, sosoknya bergerak, dia mengangkat tinjunya dan hendak menghancurkan cahaya keemasan. Tinjunya baru saja diayunkan setengah jalan ketika tiba-tiba berhenti.
Sinar cahaya putih jatuh entah dari mana dan melesat ke pusaran kekuatan yang menakutkan, menembusnya. Manusia sangat khawatir, kekuatan itu justru ditujukan padanya, dan dia tidak punya pilihan selain mengubah jalur tinjunya, mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan yang masuk. Ledakan. Cahaya putih menghancurkan pancaran tinjunya dan mendarat langsung di tubuhnya. Kejutan itu membuat kepala manusia pusing, dan dia benar-benar ditarik ke dalam kekuatan pusaran, menghilang ke langit. Kemudian, Yun Xiao dan yang lainnya perlahan menghilang di bawah bimbingan cahaya keemasan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Chongzi dan dua lainnya terkejut saat mereka melihat Yun Xiao dan yang lainnya menghilang. Mereka tertegun di langit, meskipun gempa susulan dari benturan itu melemah, itu masih menyapu tubuh mereka dalam lingkaran, membuat mereka melupakan rasa sakitnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kekuatan benturan yang menakutkan hampir sepenuhnya menghilang. Langit kehilangan kegelapan aslinya dan menjadi cerah, dengan sinar matahari yang bersinar. Puff. Petik 2. Meskipun Hao Feng jauh dari dampaknya, dia tidak bisa menahan muntah darah. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Kekuatan barusan begitu kuat sehingga merobek alam kehidupan abadi, dan sinar matahari dari alam seni bela diri surgawi bersinar, bahkan bagi orang-orang seperti mereka yang telah hidup dalam kegelapan selama puluhan ribu tahun, mereka masih merasa terpesona. Melarikan diri, orang-orang Xuanji semuanya telah melarikan diri dari Xuanji. Lu Chongzi berdiri di langit dengan linglung. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya menjadi kabur dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Tubuh Yuri tersentak keluar dari ruang angkasa dan dia terhuyung-huyung lebih dari 10 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Tuan Men, apakah Anda baik-baik saja? Moji buru-buru maju. Pada saat ini, dunia abadi sedang terkoyak dan kekuatan dunia meningkat, ekspresinya berubah jelek dan dia merasa sulit untuk bernapas. Tuan Men, suara Luan Yu terdengar acuh tak acuh, tapi itu bukan suara manusia. Tubuh Mo Jits gemetar saat perasaan buruk muncul di hatinya, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan hendak melarikan diri. Makhluk iblis rendahan, beraninya kamu merasuki tubuhku. Naga, tinju cahaya tak terbatas. Suara marah Luan Yu terdengar, disertai dengan cahaya tak terbatas yang mengandung furi tak terbatas. Bersambung.